Hai friends, selamat datang di SMK Pod. Sini mari kuy podcast. Bersama saya Imra Jarkan yang akan menemani Anda pada podcast kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam mengakses pendidikan dan teknologi yang tidak merata. Nah, untuk membahas semua itu, kita akan berbagi sudut pandang dari seorang pelajar juga, di mana seorang pelajar ini adalah pelajar dari SMK Negeri 1 Nunukan, dan bersama-sama kita akan menggali lebih dalam mengenai permasalahan teknologi yang tidak merata untuk para kalangan pelajar yang ada di Indonesia. Oke, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan bintang tamu kita. Halo guys, perkenalkan nama saya Ajeng Tasyawandari, saya dari kelas 10 akuntansi A. Oke, baik Ajeng. Sebelumnya, Ajeng bisa panggil saya nih Arkan aja atau bisa Abang Arkan gitu ya. Oke, baik. Untuk bisa lebih nyamannya ya. Ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, Ajeng boleh nih ceritain tentang latar belakang ataupun apa yang Ajeng lakukan setiap harinya di rumah kalau misalnya tidak lagi bersekolah. Kalau saya lagi nggak sekolah itu saya bantuin ibu saya jualan karena ibu saya ada bisnis kecil-kecilan, dan juga kadang saya kalau lagi nggak ada waktu tuh biasanya ngumpul sama teman-teman gitu, live update aja. Live update ya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari yang Ajeng cerita, berarti Ajeng ini orangnya cukup ekstrovert ya kalau bisa Iya, dibilang, lumayan. cukup aktif ya ke orang lain, karena Ajeng kayaknya sering bersosialisasi dengan orang lain juga. Ya. Oke, baik Ajeng. Tadi kan Ajeng menjelaskan kalau misalnya Ajeng ini dari jurusan akuntansi ya. Ya benar. Oke, baik. Boleh dong Ajeng jelaskan sedikit ke teman-teman kita yang mungkin ada beberapa yang tidak tahu dengan apa sih yang dimaksud dengan jurusan akuntansi ini. Boleh Ajeng jelaskan secara singkat aja nggak apa-apa. Ya, jadi di jurusan saya itu mempelajari tentangnya yang seperti yang kita kenal itu adalah hitung-hitungan. Kebetulan lebih spesifiknya itu tentang hitung-hitungan tentang untung rugi dari sebuah pemasukan yang ada di sebuah perusahaan seperti itu. Itu bisa kita implementasikan dalam beberapa perusahaan seperti usaha kecil-kecilan, itu bisa digunakan, yang saya dapat dasarnya itu bisa digunakan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ajeng. Selanjutnya kita akan membahas tentang kira-kira menurut Ajeng kira-kira teknologi dengan akuntansi ini apakah saling berhubungan erat atau memang keduanya ini harus berjalan bersama-sama atau bisa salah satunya saja yang berjalan. Kira-kira menurut Ajeng apakah jurusan akuntansi ini memang sangat memerlukan yang namanya teknologi atau enggak? Kalau menurut saya itu membutuhkan, karena kita kan menghitung banyak gitu kan, banyak pemasukan yang kita hitung, dan itu hitungannya bukan kecil. Jadi kalau kita hitung secara manual itu memang membutuhkan memakan waktu. Nah, kalau misalnya dibantu dengan teknologi itu bisa mempersingkat dan mempermudah kita juga gitu. Oke, baik. Berarti kalau pendapatnya Ajeng tentang teknologi dengan jurusan akuntansi ini sangat cukup membantu atau hanya sekedar membantu saja? Sangat membantu karena dia bisa mempermudah gitu kan. Dan kalau misalnya dia secara disimpan di laptop kayak gitu, itu kan bisa dalam satu file ya. Nah, kalau secara manual itu takutnya kececer juga gitu. Kalau misalnya kertasnya tuh beda-beda. Berarti lebih gampang mengorganisir kalau misalnya banyak sekali file-file atau hitungan-hitungan yang kita lakukan. Iya. Oke, baik. Berarti Ajeng pro dong dengan penggunaan teknologi di masa sekarang. Ratingnya 7 lah. 7. Berarti Ajeng nih ada antara pro dan juga kontra begitu ya. Iya. Ya, nanti kita akan gali di dalam pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pertama nih Ajeng, gak jauh-jauh, yaitu apakah menurut Ajeng semua siswa di Indonesia ini sudah memiliki akses yang sama untuk bisa mengakses teknologi melalui komputer, laptop, dan juga HP? Dan kira-kira kenapa kok ada yang gampang banget dia mengaksesnya, tapi ada juga yang susah? Kira-kira menurut Ajeng apa sih penyebab utamanya? Kalau menurut saya itu ada beberapa faktor ya pastinya. Yang pertama itu karena harga dari barang ini, itu harga handphone dan laptop itu cukup mahal. Jadi mungkin beberapa orang tua yang ekonominya mungkin menengah ke bawah itu agak sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua itu peran orang tua. Jadi ada juga orang tua yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, jadi dia tidak terlalu memperdulikan kebutuhan anaknya seperti itu. Atau bahkan ada juga orang tua yang tidak bisa mengakses teknologi ini gitu. Dan yang terakhir itu adalah masalah sinyal dan listrik gitu. Di pelosok di beberapa daerah di Indonesia itu masih belum merata mendapatkan listrik dan sinyal. Jadi
kalau kita punya handphonenya tapi nggak ada listrik atau sinyal, itu kan juga tidak bisa digunakan gitu, tidak bisa diprogram gitu. Oke, baik. Mendengar tadi perkataan Ajeng tentang ada beberapa orang tua di luar sana yang mungkin agak kurang melek dengan yang namanya teknologi sekarang. Kira-kira ada nggak sih Ajeng peran kita sebagai seorang pelajar untuk bisa menginformasikan kepada mereka tentang manfaat penggunaan gadget atau teknologi untuk zaman sekarang? Dan kira-kira menurut Ajeng bagaimana sih supaya mereka ini juga bisa sekaligus terhindar nih dari dampak-dampak buruk yang bisa dihasilkan oleh penggunaan teknologi yang tidak baik? Ya, kalau secara baiknya itu kita bisa memberitahu orang tua kita kalau misalnya di dunia maya ini kita punya banyak peluang gitu. Contohnya seperti peluang kerja, peluang bisnis, dan juga peluang pertemanan begitu. Nah, untuk mencara biar kita tuh tidak terkena dampak negatifnya, itu kembali ke kita. Bagaimana kita mengelola teknologi ini, bagaimana kita mengelola dunia maya ini, bagaimana kita bisa mengelolanya itu balance antara dunia maya kita dan dunia nyata kita tuh bagaimana gitu. Oke, berarti ini adalah salah satu tips yang bermanfaat nih teman-teman dari seorang kalangan pelajar, dimana kita harus melakukan balancing antara dunia maya dan juga dunia real kita. Karena dimana dunia maya ini memang memiliki banyak sekali peluang yang tidak bisa kita pungkiri, sangat banyak dan juga lebih luas. Tapi ada juga banyak peluang yang terjadi di dunia real time kita atau dunia nyata kita, banyak sekali, dan juga kita bisa mendapatkan relasi yang lebih baik di sana. Nah, berhubungan dengan relasi nih, apakah Ajeng banyak mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi di dalam maupun di luar sekolah? Ya, seperti yang di awal tadi ya, karena saya di sekolah ada 2 ekskul mengikuti dan di luar juga ada 1. Alhamdulillahnya saya punya beberapa kenalan dari beberapa sekolah, baik SMA ataupun SMP. Alhamdulillah ada beberapa teman gitu. Boleh dong Ajeng jelasin nih, kira-kira apa saja sih organisasi maupun ekstrakurikuler yang Ajeng ikuti di dalam maupun di luar sekolah itu tadi? Kalau di dalam sekolah tadi ya, seperti yang pertama, saya memang dari SMP suka banget sama nari. Dan untuk yang rohis ini itu karena dipanggil, diajak temen. Nah, tapi karena saya tertarik juga, jadi ya saya ikut. Nah, terus untuk yang organisasi, ya seperti yang di awal tadi, saya ikut organisasi Forum Anak Kecamatan. Dan dulu waktu SMP pernah ikut OSIS juga dan MPK sebelumnya. Berarti dari pengalaman Ajeng nih tentang organisasi maupun ekstrakurikuler, berarti Ajeng ini sudah cukup bisa dibilang mahir lah ya, sudah cukup. Alhamdulillahnya begitu. Ya sudah cukup bisa berorganisasi, karena tadi saya dengar banyak sekali ya yang Ajeng ikuti. Ya, alhamdulillah. Nah tadi saya ada satu nih tentang ekstrakurikuler di luar sekolah yang saya dengar Ajeng miliki ini kayaknya cukup menarik, tentang forum anak. Ya. Kira-kira Ajeng forum anak itu tentang apa sih? Apakah dia ada hubungannya dengan teknologi atau enggak? Ini salah satu organisasi yang dibawahi oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu untuk mengungkapkan pendapat-pendapat anak-anak begitu, anak-anak yang berumur. Jadi ini adalah organisasi untuk menampung wadah pendapat anak-anak gitu yang akan disampaikan ke pemerintah. Jadi ini bisa jadi ada hubungannya dengan teknologi, karena kita tidak bisa mendapatkan isu anak-anak itu hanya dari mulut ke mulut. Kita pasti butuh yang secara buktinya begitu kan. Jadi bisa lewat teknologi karena kita bisa terhubung dengan satu kota dengan kota yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ajeng, sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ajeng. Jadi di sini kita akan membahas tentang salah satu mata pelajaran yang ada di SMK. Bukan salah satu sih, tapi ada 2 nih saya mau bahas, yaitu tentang pembelajaran matematika dan juga kimia. Kan kalau misalnya kita belajar matematika dan juga kimia kan suka ada yang namanya simulasi nih, suka ada yang namanya simulasi atau praktek. Dan biasanya simulasi atau prakteknya ini kalau nggak kita lakukan secara real time, kita bisa nonton di teknologi kan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang susah akses teknologi, dan juga gimana ya cara mereka biar mereka bisa ngerti tentang konsep-konsep yang kadang dijelasin di teknologi itu susah. Jadi gimana dong Bro? Kalau menurut saya bisa pakai buku panduan. Nah, tapi buku panduannya ini tetap harus dijelaskan dengan orang yang memang sudah mengerti dalam hal ini. Nah, untuk prakteknya itu mungkin kita bisa menggunakan praktek-praktek sederhana yang bisa menggunakan bahan-bahan yang kita bisa dapatkan di lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, berkaitan tentang praktek dan juga simulasi, kira-kira jurusan Ajeng ini sudah pernah nggak dijadiin namanya simulasi maupun praktek itu?
Alhamdulillahnya kami sudah diajari bagaimana menghitung dengan menggunakan perangkat lunak di laptop, itu sudah diajarkan dan juga sudah diajarkan secara manualnya juga sudah gitu. Kayak Ajeng, saya sempat dengar nih di SMK tuh ternyata ada yang namanya PJBL tuh. Kira-kira Ajeng bisa jelasin nggak nih tentang PJBL dan apakah di jurusan akuntansi ini ada yang namanya PJBL juga atau enggak? Oh ya, jadi PJBL itu adalah salah satu proyek singkatan dari Project Based Learning. Nah, proyek ini itu pengganti ulangan akhir. Nah, biasanya di satu proyek ini itu sudah mencakup berbagai macam mata pelajaran, baik pelajaran umum ataupun pelajaran kejuruan itu sudah mencakup satu proyek nih Kak. Nah, kalau di jurusan saya pribadi kemarin sudah ada di semester 1 dan semester 2 ini juga akan ada lagi. Itu tentang bazar. Jadi kita membuat sebuah produk dan dijual. Nah, nanti nanti kita di akhir itu akan membuat laporan keuangannya, bagaimana pemasukannya, modalnya berapa, untungnya juga berapa, produk yang dihasilkan juga berapa. Itu nanti dibuat dalam sebuah laporan seperti itu Kak. Oke, baik Ajeng, terima kasih atas penjelasannya. Tadi saya dengar nih Ajeng membahas tentang laporan. Kira-kira bisa nggak sih Ajeng memberikan kami sedikit ilmu atau informasi tentang bagaimana sih cara membuat laporan yang baik dan benar, khususnya buat warga SMK nih, karena nggak lama lagi nih kelas 11 ini kan bakal melakukan PKL ya, dan pastinya mereka tuh kan bakal disuruh buat laporan. Kira-kira Ajeng bisa nggak jelasin sedikit tentang bagaimana sih cara pembuatan laporan itu? Kalau laporan keuangan kami itu kemarin kami harus tahu dulu produk apa yang kami jual dan modalnya itu berapa. Nanti itu kami dibimbing sama guru pembimbing kami, ngitungnya itu bagaimana. Dan saya dapat tips dari salah satu guru mapel di jurusan saya, itu kalau bikin laporan itu harus rata kiri kanan gitu katanya. Terus kalau masuk paragraf baru itu nanti kalimat yang pertama itu harus agak masuk ke dalam, menjorok ke dalam gitu. Ya. Itu tips dari saya. Oke, berarti tips dari Ajeng itu yang pertama adalah kalau misalnya mau buat laporan, yang pertama kita harus tahu dulu nih yang namanya isi dari dalam laporan kita. Iya. Ya, sama kalau misalnya kita mau mengisi teks harus rata tengah gitu ya. Rata kan kiri kanan. Oh, rata kiri kanan yang oh iya gitu. Iya. Kan ada 3 pilihan tuh, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan dan juga rata kiri kanan gitu. Oh, berarti pakai itu ya. Iya. Oke, sama ada tadi yang Ajeng bilang tentang satunya itu apa tadi bisa dulu? Ini yang kedua. Oh, yang satunya itu dia kalau mau bikin paragraf baru tuh harus agak masuk ke dalam kalimatnya yang paragraf selanjutnya, seperti itu. Oh iya, itu kegunaannya biar bisa kentara ya antara paragraf satu paragraf dengan yang paragraf lainnya ya? Iya gitu, jadi dia bisa kelihatan terpisah begitu. Oke, baik, terima kasih aja untuk tipsnya tentang pembuatan laporan. Kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu untuk pembelajaran mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia dan juga Inggris nih. Nah kan kita kan biasanya disuruh cari informasi nih tentang berbagai kata-kata atau vocabulary lah kalau biasanya dipanggil di Inggris. Itu biasanya kita disuruh cari di media sosial atau bisa juga di Google. Di search engine kan biasa kita pakai tuh biasa Google dan sebagainya. Dan sekarang ini ada teknologi terbarukan yaitu AI ya. Iya, betul. Nah, semua hal tersebut kan berhubungan dengan yang namanya teknologi ini kan. Kalau misalnya kita nih susah mengakses teknologi, kira-kira menurut Ajeng bagaimana sih caranya teman-teman ini untuk bisa lebih tahu tentang yang namanya vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris nih. Kira-kira ada nggak sih yang bisa Ajeng berikan tips ataupun cara kita mengetahuinya gimana? Oh ya, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan kita punya yang namanya kamus ya. Nah, jadi kalau setiap dikasih tugas ya khususnya bahasa Inggris yang bahasa asing, pasti kita butuh translatannya lah dalam bahasanya itu untuk dalam bahasa Indonesianya. Nah, tapi kurangnya dalam kamus ini itu kita harus translate-nya tuh satu per kata begitu. Memang lebih bagus menggunakan kamus karena kita bisa lebih tahu nih kalau satu kata tuh dia bisa mengartikan banyak begitu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau
Tapi ya itu tadi, kita tuh butuh makan waktu kalau misalnya harus ditranslate satu persatu ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada lebih dan juga ada kekurangannya. Iya, Kalau ada misal plus-minusnya. ya kalau misalnya dari teknologi kita bisa jadi lebih cepat atau bisa lebih Mudah. efisien, lebih Iya. mudah karena kita bisa langsung nge-search dan kemudian muncul nih langsung translate apa kata yang kita mau translate. Sedangkan kalau misalnya secara manual gitu ya kan kita harus cari satu-satu kata-katanya. Iya, satu persatu. Ya, jadi kalau misalnya dari sudut pandang Ajeng sendiri, Ajeng lebih prefer pilih ke menggunakan Google Translate atau translate manual dari buku tuh. Saya lebih milih Google Translate daripada kamus. Tapi ya kalau Google Translate pun kita harus pilih beberapa, karena itu kalau yang langsung dari Google itu kadang dia tidak sesuai artinya. Nah, harus ada yang memang sekarang sudah banyak orang yang bikin konten tentang website-website yang buat translate Google gitu. Itu yang memang artinya itu pas gitu, cocok. Gitu. Oke, baik. Berhubungan dengan bahasa Inggris, kira-kira Ajeng bisa nggak nih bahasa Inggris itu sendiri? Rate-nya 6 lah. Untuk basic Inggris Ajeng bisa kayak perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh lah. Boleh nggak Ajeng coba tuh? Aduh. Perkenalan bahasa Inggris nggak apa-apa Kak. Ajeng bisa perkenalkan bahasa Inggris menggunakan namanya aja kah, atau alamat, tanggal lahir ataupun umurnya boleh nggak apa-apa. Yang penting basicnya gitu. Kira-kira Ajeng bisa nggak? Oke, baik. Halo guys, my name is Ajeng Tasyalandari. I live on Iskandar Muda. My hobbies is reading. Oke, jadi hobinya Ajeng membaca buku ya? Ya. Oke, baik. Untuk berhubungan dengan membaca buku ini, Ajeng kira-kira bisa nggak tahu kira-kira berapa banyak sih buku yang Ajeng baca itu? Itu tergantung sih Kak. Kalau memang lagi banyak waktu senggang, mungkin ya bisa 1-2 buku. Tapi kalau emang lagi padat ya mungkin nggak sama sekali dibaca gitu. Oh iya Jeng, seperti yang kita ketahui ya, buku dan juga teknologi ini atau search engine ini dua-duanya memberikan ilmu yang gratis kan. Nah kalau misalnya dari sudut pandang Ajeng sendiri, kira-kira Ajeng lebih dapat ilmunya atau misalnya lebih prefer atau gampang paham tuh biasanya di mana tuh bisa? Apakah melalui teknologi itu atau Ajeng langsung membaca langsung? Mungkin ada beberapa yang dari buku langsung gitu, ada juga yang beberapa dari media sosial. Contohnya mungkin kalau dari buku itu mungkin seperti cerita-cerita kayak mungkin novel fiksi seperti itu. Nah kalau yang mata pelajaran yang kita pelajari sehari-hari itu saya lebih sering menggunakan media sosial, karena kalau dengan media sosial itu kita lebih luas gitu, penjelasannya itu lebih detail gitu. Oke baik, terima kasih Ajeng. Kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kita di sini akan membahas tentang sejarah dan juga PKW. Nah buat teman-teman yang nggak tahu PKW adalah proyek kewirausahaan dan adalah salah satu mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Nunukan. Karena di proyek PKW ini kita ajarkan bagaimana caranya kita memanfaatkan kreativitas kita demi mendapatkan sebuah hasil atau keuntungan. Nah ini juga cukup berhubungan lah dengan jurusan Ajeng karena sini mencakup tentang penghasilannya. Karena kan biasanya dia nanti dibahas tentang penghasilan yang kita dapatkan, dibahas tentang pemasukan juga pengeluaran, laba. Oh ya, berkaitan dengan pembelajaran Ajeng tentang penghasilan nih. Kira-kira saya tuh pernah dengar tuh ada yang namanya laba. Nah laba itu adalah sebuah keuntungan kan. Saya ini nggak paham kira-kira apa sih lawan kata dari keuntungan kan kerugiannya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kerugian, atau apakah ada bahasa akuntansinya lah bisa dibilang? Karena kan kalau misalnya keuntungan kan dia laba. Kalau misalnya kerugian itu apa namanya? Rugi-rugi. Untuk bahasa seperti ini mungkin kami dapat di kelas 2 karena kami masih kelas 1 belum dapat pelajarannya. Tapi kalau yang sepengetahuan saya, keuntungan itu hasil dari yang produk yang kita jual gitu. Nah, kalau kerugian itu dia seperti kayak barang kita tuh kembali tanpa ada nilainya begitu. Jadi modal kita tuh gak dapet gitu, malah kita jadi ya ada pepatah mengatakan bukannya untung malah buntung. Nah itu namanya kerugian itu tadi. Oh iya, karena kan di proyek PKW ini atau proyek kewirausahaan ini kan kita itu didorong untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Ya jadi saya mau sedikit tahu lah tentang penghasilan dan juga kerugian itu sendiri. Oke baik, Ajeng nih kita langsung ke pertanyaannya aja. Kan biasanya kalau kita belajar sejarah ya, dan juga kalau misalnya kita melakukan praktek PKW kan biasanya kita kan dikasih video dokumenter atau
video-video tentang sebuah kejadian lah di masa lampau dan juga maupun video praktek khususnya untuk PKW. Dan kira-kira menurut Ajeng nih, kalau misalnya kita mau melakukan promosi produk tapi kita nggak punya teknologi, kira-kira menurut Ajeng gimana tuh solusinya? Kalau menurut saya itu mungkin bisa dari mulut ke mulut begitu Kak. Jadi kalau misalnya kita punya teman ya kita promosi ke teman kita, nanti teman kita itu promosi ke yang lain seperti itu. Tapi ya memang itu memang butuh waktu yang lama dan bahkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita begitu. Memang lebih mudah kalau kita mau mempromosikan sesuatu itu memang lewat dunia maya, karena dunia maya itu ya seperti kita tahu nggak ada batasnya ya. Karena kalau dunia nyata itu pasti ya tetap ada batasnya seperti itu. Kalau dunia maya kan nggak ada. Nah kalau misalnya kita tidak bisa mengakses ini memang cukup sulit. Nah tapi bisa kita tuh dari mulut ke mulut, dari satu individu ke individu lain atau kelompok seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau untuk metode penyebaran, kira-kira Ajeng lebih prefer untuk bisa penyebaran secara individu atau per orang, atau kira-kira menurut Ajeng lebih efisien secara kelompok sih? Kalau menurut saya itu dia lebih ke individu, karena individu ini pasti punya kelompok juga begitu. Nah, jadi dia bisa menyebar jadi dari satu orang ini mungkin dia bisa kasih tau ke circle-nya, ini bagus nih di sini. Nah, nanti circle-nya ini pasti ngebawa semua gitu tanpa secara tidak langsung kita mengajak beberapa kelompok juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu tadi tentang promosi itu adalah segi dari PKW-nya ya. Iya. Kita kan bahas tentang segi dari sejarahnya nih. Kan biasa kalau kita mau belajar sejarah itu kan kita memang sering dikasih video-video gitu. Nah, kalau misalnya ada anak nih, dia dikasih video tentang sejarah atau video dokumenter, tapi dia tuh sulit lah memahami tentang yang namanya apa yang terjadi dalam sejarah itu. Kira-kira menurut Ajeng cara biar si anak ini bisa lebih ngerti tentang pembelajaran sejarah itu gimana sih? Kalau menurut saya itu mungkin memang di dalam sejarah itu pasti banyak kata-kata yang berat ya kalau untuk kita yang pelajar, dan juga pasti ada kata-kata yang baru gitu kan. Nah mungkin itu bisa kita mempelajarinya dalam bentuk kata-kata sehari-hari seperti itu. Ya. Jadi kayak misalnya perjalanan kita merdeka itu bagaimana, itu bisa dibuat ceritanya itu seperti cerita dalam kata sehari-hari begitu, tidak harus yang spesifik begitu. Jadi kita bisa lebih mengerti seperti itu. Dan juga ya ditambah dengan video dokumenter tadi pasti kita pasti lebih mengerti, oh ternyata dalam sidang ini itu tokohnya itu ini gitu. Nah nanti bisa diceritakan, itu dijelaskan dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi supaya kita bisa lebih paham tuh kita menjelaskannya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi orang yang memang tidak bisa menanggapi perkataan-perkataan yang berat itu bisa langsung paham gitu ya? Iya, jadi dia bisa lebih mengerti lah alur ceritanya itu bagaimana gitu. Berarti kalau Ajeng sendiri nih kayak kalau misalnya Ajeng nih melakukan presentasi tentang apapun itulah selain dari sejarah ataupun sejarah itu sendiri, biasanya Ajeng menggunakan bahasa apa tuh sehari-hari? Kalau saya itu saya sederhanakan atau mungkin saya lebih detailkan lagi gitu. Misalnya nih ada sejarah tentang apa gitu, nah itu saya detailkan lagi gitu. Ada kata-kata yang sulit, itu saya cari yang lebih detailnya lagi, karena kan kalau kita presentasi itu tidak berpaku pada layar ya. Nah itu juga saya jelaskan menggunakan bahasa sehari-hari, jadi diimbangi begitu. Oke, baik Ajeng, terima kasih atas jawabannya yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke mungkin pembahasannya agak sedikit sensitif atau kontroversial ya, karena kan kita akan membahas tentang hubungan tentang agama dan juga teknologinya. Nah, di zaman sekarang kan banyak informasi dan juga materi yang bisa kita dapatkan melalui teknologi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ini susah pakai teknologi, ada nggak sih menurut Ajeng tantangan khusus yang didapatkan lah dari orang-orang yang mau mengakses agama? Karena kan biasanya ada beberapa orang nih dia hanya ingin mendapatkan ilmu itu melalui teknologi saja. Biasanya mereka tuh nggak mau menjelaskan secara langsung dengan iming-iming bahwa mereka itu nggak ada waktu. Oh gengsi. Iya gitu. Bisa gengsi juga sih, karena kan banyak juga di seorang pelajar gitu kan. Kalau misalnya ada teman yang mengajak dia melakukan hal seperti itu, biasanya tuh kebanyakan mereka gengsi karena termakan oleh kata-kata yang kayak soal gitu. Ya, kira-kira menurut Ajeng gimana sih tanggapan Ajeng tentang hal tersebut? Kalau saya pertama kita harus menanamkan dalam diri kita kalau hal yang kita lakukan itu baik. Yang memang
kita diharuskan sebagai umat manusia untuk beribadah begitu. Nah, untuk mengaksesnya tadi mungkin kita itu bisa lewat kajian-kajian yang ada biasanya tuh di masjid, biasanya ada tuh kajian-kajian. Nah, karena kalau misalnya kita mau berpatokan sama buku, biasanya buku itu dia memberikan perkataannya itu cukup berat begitu. Pasti banyak kata-kata yang yang baru kita temui begitu, atau bahkan mungkin kita baru tahu gitu waktu baca buku itu. Nah, tapi pasti penjelasan itu pasti juga berat sama beratnya. Nah, itu bisa mungkin kita tanyakan saat kajian-kajian, atau mungkin kita bisa tanyakan sama orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya, mungkin seperti ustadz atau guru agama. Nah, itu kita bisa tanyakan agar dia tuh bisa menjelaskannya itu dengan cara lebih sederhana gitu. Oke, baik. Kalau untuk menurut Ajeng sendiri nih, kira-kira kan Ajeng kan ekskulnya juga rohis ya. Iya. Nah, untuk pemahaman Ajeng terhadap dunia agama ini kira-kira menurut Ajeng skalanya berapa? Mungkin ya 7, karena kalau agama itu kalau kita gali terus itu nggak bakalan ada dasarnya. Kita gali terus pasti ada terus. Nah gitu, dan itu juga pasti kita dapatnya itu bukan dari satu sumber aja gitu, pasti ada banyak pendapat, pasti banyak riwayat yang meriwayatkan hal tersebut begitu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ajeng ya teman-teman. Nah, untuk sedikit tips dari saya adalah kalau misalnya ada yang namanya teknologi di depan kalian dan juga ada ilmu keagamaan di depan kalian, yaitu kalian jangan mengabaikan yang namanya ilmu agama guys, karena ilmu agama ini juga penting di dalam keberlanjutan hidup manusia. Karena dalam ilmu agama banyak sekali diajarkan norma-norma cara hidup yang baik dan juga benar. Berbeda dengan teknologi, di mana teknologi bagaikan pisau dua mata, di mana kita bisa diberikan hal yang baik tapi kita juga bisa terkena dampak buruk. Nah, makanya dari itu ada yang namanya ilmu agama sebagai pengorganisir atau sebagai filter lah, bagaimana cara kita bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang salah. Begitu kan kira-kira aja? Iya, benar. Oke, baik teman-teman, kita mungkin sudah berada di ujung pembahasan, tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini, mungkin ada sebuah karya lah yang diciptakan oleh teman-teman kami, yaitu Fadila dan juga Cesha, yaitu puisi. Nah, mari kita saksikan puisi tersebut. Teknologi yang terlambat menyapa, di pagi hari yang terlambat menyapa matahari. Teknologi terlelap dalam kabut sunyi, mimpi tentang kecepatan, tentang kemajuan yang tak pasti, namun terlambat menyapa, tertinggal di hati. Kabel dan layar menunggu di ujung waktu, memanggil dengan bisikan pelan penuh ragu. Inovasi yang terjebak dalam waktu yang lalu, terlambat menyapa, menyesal dan pilu. Tapi mungkin dalam keterlambatan ini tersirat pesan bahwa kecepatan bukan segalanya dalam kehidupan, bahwa waktulah yang memberi arti makna. Menyapa perlahan dengan hati yang penuh keikhlasan. Oke, sekian tadi penampilan puisi dari teman-teman kita. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah mendengarkan. Semoga semua yang disampaikan dari diskusi ini bisa tersampaikan kepada kalian juga, dan kalian bisa paham tentang pembahasan kami tentang tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam mengakses pendidikan dan teknologi yang tidak merata. Semoga semua yang kami bicarakan bisa kalian implementasikan di depan kalian sehari-hari, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua penonton yang telah menonton dan meluangkan waktu kalian untuk menonton kami, dan juga special shoutout atau special mention kepada bintang tamu kita yaitu Ajeng. Terima kasih telah bisa mendatangi podcast kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat juga ya bagi kita berdua, Ajeng. Ya. Dan juga sebelum kita tutup, mungkin Ajeng ada pesan dan kesannya terlebih dahulu ke penonton. Oh ya, kalau pesan saya untuk teman-teman yang pelajar, kita itu harus bisa menggunakan teknologi dengan baik, karena yang seperti kita tahu bahwa kita itu adalah generasi yang sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Nah, karena ya seperti yang belangkarkan tadi, bahwa teknologi itu adalah pisau bermata dua, jadi kita tuh harus bisa mengelolanya itu dengan baik begitu. Dengan podcast ini juga saya bisa bertukar pikiran dengan Kak Arkan, dan saya juga bisa mengungkapkan pendapat saya di sini, dan mungkin saya juga bisa berbagi pendapat dengan teman-teman nanti gitu.
Oke, baik, terima kasih atas pesanan kesannya dari Ajeng. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram Lensa Official 191, karena ini merupakan akun official dari SMK Negeri 1 Nunukan. Dan jangan lupa untuk follow YouTube channel SMK Negeri 1 Nunukan, karena ini merupakan official dari SMK Negeri 1 Nunukan juga. Dan buat teman-teman yang menunggu PPDB dari SMK Negeri 1 Nunukan, sedikit lagi nih ada pembukaan pendaftaran. Dan buat kalian yang memang ada minat atau sebuah bakat yang ingin kalian kembangkan, khususnya pada jurusan-jurusan yang ada di SMK, kalian semua bisa langsung daftar saja melalui link ataupun poster yang nanti akan ditampilkan di situ, teman-teman. Oke, guys. Oke, baik, terima kasih semuanya. Bye, friends. Bye.